Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Waqad qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pertama, segala puji hanya bagi Allah Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ulya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita melanjutkan pembahasan kajian rutin kita dalam pembahasan fikih dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz. Dan hari ini insyaallah kita melanjutkan bahasan tentang al-umrah. Ya betul ya. Umrah. Enggak datang kemarin. Kan sebelumnya sudah kita bahas beberapa contoh hukuman yang seimbang yang pernah ditetapkan Nabi dan para sahabatnya. Ini sudah nih, alhamdulillah. Kemudian denda apabila berjima di waktu menunaikan ibadah haji. Ini udah nih juga ya. Dan sekarang kita lanjutkan dengan umrah. Berarti masalah haji sudah selesai ini ya. Bapak haji selesai alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan dengan al-umrah, bab umrah. Dan insyaallah masalah ini kita sudah paham semua lah ya, umrah ini. Karena antum kan sudah pada umrah semua ya.
berarti sudah apa ya? Sudah praktek, ya sudah praktek. Alhamdulillah. Umroh menurut bahasa itu ziarah. Ziarah itu apa? Berkunjung. Ini menurut bahasa nih. Berarti kalau kita pulang kampung, ziarah ke keluarga kita, namanya umroh juga ya. Iya. Lagi mana umroh gitu kan? Artinya umroh menurut bahasa gitu. Itu berkunjung. Tapi masalah kita ini bukan menurut bahasa, tapi menurut syariat. Umrah menurut syariat itu adalah ziarah. Iya, ziarah benar. Ziarah kemana? Nah itu dia. Ziarah ke Baitullah. Ziarah ke Mekah maksudnya ya. Ziarah ke Mekah, ke Baitullah. Itu Ka'bah. Untuk apa? Menunaikan amalan ibadah tertentu. Itu ziarah, berkunjung ke Mekah Al-Mukarramah, ke Baitullah, itu Ka'bah. Untuk apa nih? Untuk menunaikan amalan ibadah tertentu. Nah, amalan tertentu itu ada 4. Amalan tertentu itu ada 4. Disebutkan di sini rukunnya. Apa itu? Ihram. Kemudian tawaf. Kemudian sa'i. Terus tahallul. Nah ini dia. Ihram, tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah, dan yang keempat adalah tahallul. Tahallul itu berarti cukur rambut atau memendekkannya. Nah itu dia umrah menurut istilah. Ziarah, berkunjung kemana? Ke Mekah. Kemana? Ke Baitullah, itu Ka'bah. Untuk apa? Untuk menunaikan amalan-amalan ibadah tertentu. Ibadah tertentu ya, yaitu ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Nah itu definisi umrah menurut bahasa dan syariat. Kita baca apa yang dibawakan oleh penulis. Hafizahullah. Al-umratu min ajallil ibadat wa afdalil qurbat allati yarfa'ullahu biha li'ibadihi ad-darajat wa yahuttu anhum bihal khati'at. Artinya ibadah umrah termasuk ibadah yang paling agung dan upaya mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdal, yang dengan umrah itu Allah mengangkat beberapa derajat hamba-hambanya, dan dengannya pula Allah menghapus kesalahan-kesalahan dari mereka. Ini termasuk keutamaan umrah. Ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling agung, seafdal-afdal qurbat, pendekatan diri kepada Allah, mengangkat derajat, kemudian menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Ini keutamaan-keutamaan. Wa qad hadda 'alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa 'amalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, baik melalui sabda beliau dan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi umrah ini sangat dianjurkan
Bahkan beliau melakukannya berarti dengan perbuatan dan menganjurkan melalui lisannya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma." Umrah, ya, umrah sampai umrah berikutnya adalah penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Nah, ini menunjukkan umrah itu menghapus, menggugurkan dosa dan kesalahan. Kemudian begitu juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yanfil kiru khabathal hadida wadh-dhahabi wal fiddati." Artinya di sini, kerjakanlah, tunaikanlah berturut-turut antara haji dengan umrah. Kenapa? Karena sesungguhnya keduanya, itu haji dan umrah, dapat menghapus kefakiran. Dapat menghapus kefakiran. Berarti menghapus kefakiran itu menambah rezeki. Jadi biaya yang kita gunakan untuk umrah dan haji itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik dan lebih banyak, dan tentu lebih barokah. Dijanji Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi dapat menghapus kefakiran dan menghapus dosa-dosa dan kesalahan, maksiat. Sebagaimana halnya apa itu? Tukang besi. Itulah apa namanya? Pandai besi ya. Kalau di sini diartikan apa itu? Ubupan, apa ubupan? Semburan api itu loh. Kalau di kita kan begini nih. Ini terus keluar api itu kan. Nah, untuk bakar-bakar besi itu. Sebagaimana halnya ubupan tukang besi menghilangkan kotoran besi, emas dan kotoran perak. Artinya apa? Artinya umrah atau haji ini menggugurkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, sebagaimana pandai besi itu menggugurkan, menghilangkan karat-karat besi, karat-karat yang ada dalam besi, emas dan perak, sehingga bersih dari dosa-dosanya. Alhamdulillah. Ini diantara keutamaan umrah atau haji. Kemudian wa'tamara alaihi salatu wassalamu wa'tamara ma'ahu ashabuhu fi hayati wa ba'da mamatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berumrah. Iya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berumrah. Dan para sahabatnya pun pernah berumrah bersamanya ketika Rasul masih hidup dan setelah beliau meninggal dunia. Ya betul. Nabi pernah umrah. Iya, Nabi pernah umrah. Berapa kali? 4 kali. Kemudian juga para sahabat pun umrah bersama beliau. Setelah beliau meninggal dunia, ya tentu para sahabat juga melanjutkan sunnah itu, yaitu umrah. Nah, ini menunjukkan bahwa umrah ini adalah ibadah yang mulia, ibadah yang agung, ibadah yang paling dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Menghilangkan kefakiran berarti menambah rizki, menambah nikmat karunia, dan juga menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk dapat melakukan ibadah ini, yaitu umrah. Amin ya rabbal alamin. Yang belum umrah tinggal
Bilang sama siapa saya? Insya Allah. Bilang aja. Tapi kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah arkanuha, rukun-rukun umrah. Artinya rukun-rukun ini harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjain, batal umrahnya, nggak sah umrahnya. Nah, rukunnya cuma ada 4 nih. Ada 4. Yang pertama, ihram. Yang kedua, tawaf. Tawaf di mana? Di sekitar Ka'bah. Ketiga, sa'i. Sa'i di mana? Antara Safa dan Marwah. Yang keempat, tahallul, yaitu mencukur rambut atau memendekkannya. Baik, cepat ya. Cepat. Umur itu berapa jam sih rata-rata? 3 jam. Kalau lagi penuh itu ya mungkin 3 jam. Kalau lengang ya paling 2 jam selesai. Ya enggak juga sih, kan dari mikotnya kan. Dari mikotnya. Lama juga kan dari Bira Ali ke Mekah itu berapa jam? 1 jam. Lebih ya. Yes, intinya umrah itu 2 jam sampai 3 jam. Selesai, walhamdulillah. Setelah itu apa? Ya bebas, jajan, ya belanja gitu kan. Oleh-oleh gitu. Inilah rukun umrah. Saya ulangi, ihram. Ihram tentu dari mikotnya. Dan dulu sudah kita bahas mikotnya masing-masing. Kemudian yang kedua, tawaf di sekitar Ka'bah 7 kali putaran. Kemudian yang ketiga, sa'i antara Safa dan Marwah berapa kali? 7 kali juga. Kemudian yang keempat, tahallul, yaitu cukur atau memendekkan rambut. Kemudian insya Allah ini masalah yang sudah kita ketahui bersama. Kita lanjutkan. Wajibatuha, wajibnya umrah. Yajibu ala man arada al-umrata an yuhrima biha min al-miqati in kana muqiman qabla. Artinya, diwajibkan bagi orang yang hendak berumrah untuk memulai mengenakan pakaian ihram sebagai tanda dimulainya umrah dari miqat. Dan dulu sudah kita bahas ya miqatnya ya. Miqat apa namanya? Miqat makani, miqat tempat kan begitu. Ada berapa itu dulu ya? Sudah kita sampaikan dulu. Bila ia bertempat tinggal di daerah sebelum kawasan miqat. Nah, iyalah betul. Kalau ini kan Mekah dulu sudah kita contohkan, ini Mekah nih. Nah, miqatnya di sini. Gitu ya. Nah, orang-orang yang tinggal di luar miqat ini, berarti di sana, dia harus ihram di sini sebelum masuk ke Mekah. Berarti termasuk kita nih, orang Indonesia. Miqatnya di mana? Dulu sudah kita bahas. Ya lam. Kalau bahasa kita yulamlam, ya lam. Gitu. Sama dengan miqatnya ahli penduduk Yaman. Baik, kita lanjutkan.
Fa in kana muqiman ba'dal miqat fa innahu yuhrimu min manzilihi. Apabila dia bertempat tinggal di dalam miqat, maka ihramnya di rumahnya. Berarti tinggal di dalam miqat nih. Ini kan miqat di sini, di sini, di sini, di sini. Dia tinggal di sini. Berarti ihramnya di mana? Di rumahnya. Kayak misalnya di mana? Penduduk Jeddah gitu ya. Jeddah termasuk ya. Ya penduduk Jeddah misalnya, Jeddah. Itu ya ihramnya di rumahnya itu. Kenapa? Karena dia tinggal di wilayah di dalam miqat. Tayyib. Wa ammal muqimu bi Makkah, kalau dia tinggal di kota Mekahnya, di dalam kota Mekahnya, fa innahu yajibu alaihi ay yakhruja ila al-hil fa yuhrimu minhu. Maka dia wajib berihram di luar kota Mekah. Di luar kota Mekah. Dan dia berihram di situ. Sebagaimana perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah yang umroh, dia keluar dari Mekah menuju Tan'im. Tan'im itu kan di luar Mekah kan ya. Dan di situ biasanya mulai berihram di situ. Tan'im. Itu kalau yang tinggal di dalam kota Mekah, maka dia keluar dulu ke luar wilayah Mekah, baru ihram di situ. Yang masyhur adalah tempatnya ini, Tan'im namanya. Baik. Paham sampai di sini ya? Paham insyaallah. Kemudian kita lanjutkan waktuha. Kapan waktu umroh? Kapan saja? Sekarang boleh nggak? Ya secara hukum nggak masalah juga kan. Tapi kan ditempatin jamaah haji tempatnya. Ya, sekarang kan di stop dulu nih ya. Kalau sudah selesai itu haji baru dibuka kembali. Tapi di sini waktuha adalah jami'u ayyamis sana, waktun lil umrah. Sepanjang tahun itu boleh untuk berumrah. Berarti bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Dzulhijjah boleh silakan umrah. Hari ini, hari Jumat, hari Sabtu, Ahad, bulan ini, bulan tahun ini, bebas kapan saja kita umrah, monggo boleh. Ya Allah. Sepanjang tahun. Makanya Masjidil Haram itu selalu terbuka 24 jam ya. Nah, terbuka 24 jam. Karena ya umroh setiap saat datang itu jamaah umroh. Gitu. Illa annaha fi Ramadan afdal. Tapi di bulan Ramadan itu lebih utama dari bulan-bulan yang lainnya. Makanya kalau Ramadan full, penuh. Karena itu afdal. Meskipun para ulama berbeda pendapat, mana lebih utama, Ramadan atau bulan bulan haram yaitu Syawal misalnya. Ada yang mengatakan bulan haram, ada yang mengatakan Ramadan. Kenapa? Karena Nabi SAW kebanyakan umrohnya itu di bulan haram. Di bulan haram. Bulan haram itu bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus Rajab. Nah, berarti sekarang kita di bulan haram ya? Nah, di bulan haram. Nah, ada yang mengatakan afdal umrah itu di bulan haram. Karena Nabi SAW umrahnya di bulan haram. Tapi ada hadis yang menunjukkan akan keutamaan umrah di bulan Ramadan. Dan makanya kan para ulama berbeda pendapat, mana lebih utama Ramadan atau haram atau Syawal misalnya.
Ada yang mengatakan bulan haram. Tapi kalau di sini bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan lebih afdal? Karena Rasulullah SAW bersabda, umratun fi Ramadana ta'dilu hajjatan. Umrah di bulan Ramadan itu setara dengan haji. Begitu ya, pahalanya seperti haji. Masya Allah. Padahal umrah kan cuma 2 jam. Sedangkan haji berapa jam? Ya berapa jam? Berapa hari? Wukuf, mulai wukuf ya? Atau mulai tarwiyah? Tarwiyah ya? Tarwiyah tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya 13 ya. Ya udah itu. Sepekan, kurang lebih 1 pekan. 2 jam sebanding dengan sepekan. Dan umroh itu mudah. Umroh itu kan jalan-jalan dah gitu kan. Jalan-jalan. Kalau haji kan berat. Berat banget ya. Tenaga, pikiran, fisik, termasuk duitnya. Insya Allah kan. Dan kesempatannya berapa tahun tuh daftar sekarang? 25 atau 30 tahun tuh. Dengan umroh yang 2 jam tadi itu di bulan Ramadan, pahalanya seperti haji. Subhanallah. Nah ini menunjukkan umroh di bulan Ramadan itu lebih utama daripada bulan-bulan yang lainnya. Baik. Kita lanjutkan. Masalah berikutnya adalah jawazuha qabla al-hajj. Boleh melaksanakan ibadah umrah itu sebelum menunaikan ibadah haji. Dalilnya mana? An Ikrimah bin Khalid, dari Ikrimah bin Khalid, annahu sa'ala ibn Umar 'anil umrati qabla al-hajj faqala la ba's. Dari Ikrimah bin Khalid bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang umrah sebelum haji. Maka dia menjawab, la ba'sa. Apa la ba'sa? Enggak apa-apa, monggo, enggak apa-apa. Gitu. Ikrimah berkata lagi bahwa Ibnu Umar mengatakan Nabi SAW pernah berumrah sebelum menunaikan ibadah haji. Apalagi haji beliau itu haji apa? Tamattu atau qiran atau ifrad. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tamattu, ada yang mengatakan qiran, ada yang mengatakan ifrad. Tapi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang kuat beliau haji qiran. Ya, qiran yaitu nyambung, umroh nyambung haji. Kalau tamattu itu kan umroh tahallul baru haji. Kalau qiran umroh langsung nyambung haji. Kalau ifrad haji to tanpa umroh, berarti langsung ke langsung wukuf kan gitu. Itu namanya ifrad. Jadi tamattu umroh dulu, selesai umroh selesai udah. Lepas pakaian ihram, ganti pakaian biasa. Jadi itu ngapain lah begitu kan? Ya kayak orang-orang kita nih Indonesia kan udah berangkat tuh. Masuk nyambung antara haji dan umrah dan haji. Kelamaan kan? Dia pakai baju ihram terus begitu. 10 hari, 20 hari nunggu haji. Kan enggak kan? Berarti umrah dulu baru bebas. Ngapain lah begitu.
Baru tanggal 8 apa itu 8 Dzulhijjah baru mulai ibadah haji. Begitu. Itu kalau tamattu. Kalau qiran berarti umrah langsung haji. Berarti tanpa melepas pakaian ihram. Kalau ifrad ya sudah langsung haji saja tanpa umrah. Begitu. Nah, tentu ini menunjukkan bahwa umrah sebelum haji itu ya boleh-boleh saja. Monggo silakan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kita lanjutkan tikrarul umrah. Nah, ini juga penting, melaksanakan umrah berulang kali. Maksudnya apa ini? Melaksanakan ibadah umrah berulang-ulang kali. Maksudnya dalam satu perjalanan, dalam satu safar itu berulang-ulang umrah di sana. Misalnya 10 hari di sana. Hari ini umrah, besok istirahat, besoknya lagi umrah lagi, besoknya lagi istirahat, besoknya lagi umrah lagi. Boleh nggak seperti itu? Tentu yang dimaksud di sini umrah untuk dirinya sendiri, mumpung di sono. Kalau pulang balik lagi ke sono lagi kan, ya berat itu kan. Mumpung di sana umrah 5 kali dalam satu perjalanan. Nah, sunnah nggak seperti itu? Jawabannya tidak sunnah. Ya tidak sunnah. Sunnahnya itu sekali perjalanan, sekali umrah. Kenapa? Ya, inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi tidak pernah sekali safar 2 kali umrah, 3 kali umrah. Para sahabat pun demikian, sekali safar ya sekali umrah. Padahal dulu kan perjalanannya kan susah. Seandainya itu sunnah, tentu mereka lebih mendahuluinya. Dulu para sahabat dari Madinah ke Makkah kan, Masya Allah kan, naik onta, ada yang berjalan, itu kan berat kan. Kalau dipikir-pikir, di sono kan, mumpung di sana kan begitu, perbanyakin aja umroh. Ternyata enggak seperti itu. Mereka sekali perjalanan, sekali umroh. Nah, itu sunnahnya. Tapi ada nggak segitu? Banyak ya? Mumpung di sono, wah umroh. Itu tidak disyariatkan. Yang syariatnya adalah sekali safar, sekali umroh. Terus ngapain dong di sana? Tawaf saja. Mengisi waktu di sana dengan tawaf. Namanya tawaf sunnah kan? Tawaf. Habis tawaf, ya udah duduk di masjid. Kalau enggak ya balik ke hotel atau nunggu sholat berikutnya, ya silakan. Baca Quran, sholat sunnah, atau tawaf sunnah, itu yang dapat dilakukan di sana. Tidak mengulang-ulang umroh. Itulah inti dari pembahasan ini, ya, yaitu melaksanakan umroh berulang kali. Kita baca sedikit nih ya. Nabi SAW melaksanakan ibadah umroh sebanyak 4 kali dalam rentang waktu 4 tahun. Dalam setiap safar beliau tidak pernah melakukan umroh lebih dari sekali. Dan begitu juga para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Tidak pernah sampai informasi akurat kepada kami bahwa ada seorang dari kalangan mereka pernah melakukan umrah 2 kali dalam 1 kali safar. Baik pada waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup maupun sesudah beliau wafat. Kecuali ketika Aisyah radhiyallahu taala anha datang bulan. Apa datang terus bulan? Maksudnya apa ini? Haid maksudnya. Haid. Karena waktu itu Aisyah Masya Allah ya ketika haji bersama Nabi mengalami haid kan gitu. Mengalami haid.
Kecuali ketika Aisyah radhiyallahu taala anha datang bulan itu haid pada waktu menunaikan ibadah haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saudaranya Aisyah yang namanya Abdurrahman bin Abu Bakar mengantar Aisyah ke daerah Tan'im agar ia memulai ihram untuk umroh dari sana. Karena ia menyangka bahwa umroh yang dilakukan bebarengan dengan haji maka akan batal, sehingga kemudian ia menangis. Maka Rasulullah SAW mengizinkan Aisyah melakukan umroh lagi demi menenangkan jiwanya. Berarti ini khusus pengecualian. Makanya di sini umroh yang dilakukan Aisyah ini sebagai pengkhususan baginya. Bagi siapa? Bagi Aisyah radhiyallahu taala anha. Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin min ba'di uddu 'alaiha bin nawajid." Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, sedangkan sunnah Rasul sekali safar satu umroh, dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk dan terbimbing sepeninggalku, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan para sahabat semuanya. Sunnah mereka adalah sekali safar, sekali umrah, dan itu adalah sebaik-baik petunjuk. Hendaklah kalian menggigitnya dengan gigi gerahammu. Ya, wallahu alam bissawab. Tapi kalau di sana ngumrohin orang tua gimana? Badal. Boleh kan? Boleh. Insya Allah boleh. Hanya orang tua kita, ayah atau ibu kita yang tidak mampu atau misalnya sudah meninggal dunia, kita umrohkan tidak masalah. Tadi kan umroh ini untuk orang lain kan? Maksudnya itu sekali safar, sekali umroh untuk diri kita sendiri. Kalau untuk orang lain insya Allah tidak masalah. Boleh insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah bahasan kita tentang umroh. Berapa orang ini sekali jalan enak ini ya, Masya Allah. Masya Allah ya. Pas satu bis ini. Pas satu bis. Nah di koordinir lah. Itu dia. Siap dah ya. Baik, kita lanjutkan bahasan kita berikutnya. Adalah ziyaratul Madinatil Munawwarah. Nah ini penting juga ini bahasan. Berarti masalah haji sudah selesai, masalah umrah juga sudah selesai, walhamdulillah. Secara global. Untuk rinciannya nanti kalau kita mau haji baru dipelajari lagi lebih detail. Kalau mau umrah dipelajari lagi lebih detail. Agar haji umrah kita itu benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ziarah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Bab ziarah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dan tentu ziarah ke Madinah ini bukan salah satu rangkaian dari ibadah haji dan umrah. Bukan satu sunnah kalau di haji atau umrah itu harus ke sono, enggak ada hubungannya. Umrah itu di mana ya? Di Mekah kan?
haji, ya di Mekah juga. Tapi mumpung di sana gitu loh. Mumpung di sana ya ziarah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Di sini penulis hafizahullah taala membawakan fadlul Madinah, keutamaan kota Madinah. Di sini beliau membawakan dua hadis. Yang pertama dari Jabir bin Samurah, qala, dari Jabir bin Samurah dia berkata, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala sammal madinata Thabah. Allah Subhanahu wa taala menamai kota Madinah dengan Thabah. Thabah itu diartikan apa Thabah? Thabah itu Thayyibah. Jadi dalam Thabah atau Thayyibah. Apa Thayyibah? Bagus, indah, baik, subur. Mulia, itu namanya Thabah atau Thayyibah. Berarti Allah Subhanahu wa taala menamai kota Madinah dengan Thabah atau Thayyibah, yang artinya itu subur, bagus, indah, cakep, baik, terus mulia. Nah, itu namanya Thabah atau Thayyibah. Ini termasuk keutamaan kota Madinah yang Allah menamai dengan Thabah tadi itu. Thayyibah berarti mulia banget di kota Madinah. Yang dulu sudah kita sampaikan, sebelum Madinah namanya apa itu? Yathrib. Yang dulu itu banyak sekali penyakit di situ. Setiap kali yang datang ke situ ya sakit karena banyak penyakit dulunya. Kemudian Nabi datang, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah penyakit-penyakit yang ada di kota itu dipindahkan ke tempat yang lain. Dan betul Allah ijabah itu, sehingga penyakit-penyakit di kota itu hilang, pindah ke tempat yang lain. Apa namanya dulu? Kota apa? Negeri mana? Dipindahkan ke negeri mana tuh? Pertemuan yang lalu sudah tuh. Dah ditunggu perpeannya, contekannya nggak ketemu, udah nanti. Nah, di daerah situ, di negeri itu, kenapa Nabi SAW minta penyakit yang ada di kota Yathrib dulu dipindahkan ke sana? Karena di sana penduduk Yahudi, orang-orang Yahudi di sana. Yang mana orang-orang Yahudi yang tinggal di negeri itu sangat memusuhi Rasul, sangat memusuhi para sahabat, sangat memusuhi Islam dan kaum muslimin. Sehingga Nabi SAW mengharapkan akan kehancuran mereka, itu dengan dikirim penyakit yang ada di situ ke sana. Dan Allah kabulkan. Bahkan kata sebagian ulama, sampai sekarang pun kan gitu, sumur-sumur yang ada di sana itu minum bisa sakit. Bahkan hampir orang-orang nggak mau tinggal di sana, karena memang sudah paten di situ banyak penyakit yang dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kota Madinah dulu. Ketemu nggak negeri apa itu? Juhfah. Nah, sekarang ada daerahnya tapi nggak ada yang tinggal di situ, nggak mau, karena dipenuhi dengan penyakit. Nah, begitu, wallahu a'lam. Nah, sehingga kota Madinah itu kota yang thayyibah, subur, bagus, indah, baik, mulia. Nah, begitu. Tayyib. Kemudian hadis berikutnya
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Madinata kalkir." Sesungguhnya kota Madinah bagaikan alat tiup tukang besi. Kalau di Arab itu kan pakai ini kan ya, nyembur api itu loh, nyembur api. Kalau di kita itu pakai ini. Di kampung saya, dekat kampung saya itu banyak pandai-pandai besi, bikin celurit, bikin golok gitu. Nah, pakai ini, keluar api di situ, bakar besi-besi kemudian dibentuk jadi apa gitu, arit, celurit dan yang lainnya. Nah, kota Madinah itu bagaikan ubupan atau alat tiup tukang pandai besi. Tukhrijul khabith, yang bisa melenyapkan kotoran besi, karat-karat besi. La taqumu sa'atu hatta tanfiyal madinatu shiraraha kama yanfil kiru khabathal hadid. Dan tidaklah hari kiamat terjadi, tidak akan tegak hari kiamat sehingga kota Madinah melenyapkan orang-orang yang buruknya, sebagaimana tiupan tukang besi melenyapkan kotoran-kotoran besi. Ini di antara keutamaan kota Madinah. Di antara keutamaan yang lain apa, akhi? Kota Madinah sebagai kota yang haram kan gitu. Haram. Termasuk kota yang haram. Dan kota Madinah tadi sudah kita sebutkan adalah kota Thayyibah, kota yang bagus. Makanya orang-orang itu lebih betah di sana ya, daripada di Mekah ya. Betul ya, kan sejuk, orang-orangnya juga kalem kayak sapa iki. Kalem, baik-baik, rahim, udaranya juga sejuk, dingin, nah gitu ya. Tapi kalau di Mekah gimana? Masya Allah panas, orangnya juga Masya Allah kan gitu. Tapi dari sisi pahala dan ganjaran tentu banyak di mana? Di Mekah, yang sesuai dengan kondisinya. Begitu juga keimanan akan kembali ke kota Madinah. Tidak akan dimasuki Dajjal. Bahkan tidak akan dimasuki taun, penyakit taun nggak masuk ke Madinah. Begitu juga Dajjal nggak bisa masuk. Dan kota Madinah itu didoakan oleh Nabi SAW keberkahan. Jadi Nabi pernah mendoakan kota Madinah dengan keberkahan. Bahkan amal-amal yang dilakukan di kota Madinah dilipat gandakan. Ya, dilipat gandakan. Dan yang lainnya dari keutamaan kota Madinah. Baik, kita lanjutkan. Fadlu masjidiha wa fadlu sholati fihi. Keutamaan masjidnya, yaitu keutamaan Masjid Nabawi dan keutamaan sholat di dalamnya. Kalau Masjid Nabawi itu urutannya keberapa dari rumah Allah yang dibangun di permukaan bumi ini? Masjid Nabawi keberapa urutannya? Pertama apa? Dulu sudah kita sampaikan. Pertama Masjid apa? Rumah Allah yang dibangun di permukaan bumi ini pertama kali adalah
Pertama, Masjidil Haram itu Ka'bah. Ka'bah itu kan namanya Baitullah, rumah Allah. Ka'bah ini pertama. Yang bangun adalah Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang dibangun oleh yang sahih insyaallah dia itu dibesarkan dibangun besar oleh Nabi Sulaiman. Padahal yang bangun dasar-dasarannya adalah siapa? Nabi Yakub kalau tidak salah, Yakub. Kemudian dibesarkan, dimakmurkan oleh Nabi Sulaiman. Jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa berapa tahun? 40 tahun. Kemudian setelah Masjidil Aqsa, yang ketiga Masjid Quba. Masjid Quba yang dibangun oleh siapa? Nabi SAW ketika sampai di Quba itu. Beliau bangun masjid di situ, dan Jumatan pertama kali adalah di situ ya. Quba. Baru yang keempat Masjid Nabawi. Ini berarti Masjid Nabawi ini yang di kota Madinah itu urutan keempat setelah Masjid Quba. Dan membangun Masjid Nabawi adalah beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam dengan biaya beliau sendiri. Bahkan tanahnya beliau yang beli. Ya kan begitu. Tanahnya itu beliau yang beli dari uang beliau sendiri. Masya Allah. Ini akan keutamaan membangun masjid. Baik. Kita lanjutkan akhi. Keutamaan Masjid Nabawi dan keistimewaan sholat di dalamnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam la tashuddur rihalu illa ila thalathati masajid. Masjidi hadza wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia pernah mendapat informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk safar, berpergian mencari keberkahan, kebaikan, kecuali ketiga masjid. Pertama masjidku ini yaitu Masjid Nabawi. Yang kedua Masjidil Haram, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Di Mekah, di Madinah, di Mekah dan di Palestina. Berarti tidak boleh bepergian jauh mengharapkan kebaikan kecuali kepada tiga ini, tiga masjid. Kemudian wa anhu, dan darinya juga, dari siapa ini? Abu Hurairah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salati fi ghairihi minal masajid illal masjidal haram." Salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 salat di masjid-masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram berapa pahalanya? 100.000. Jadi sholat sekali di situ, misalnya sholat zuhur di Masjidil Haram tuh itu lebih baik. Apa keutamaannya? Serat pahalanya seperti 100.000 daripada sholat di tempat yang lain, di masjid yang lain. Berarti kalau 2 kali sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, banyak. 10 hari sono, masya Allah kan begitu. Selama Ramadan, masya Allah, itu di Masjidil Haram. Sedangkan di Masjid Nabawi 1000. Kalau sholat di Masjidil Aqsa separuhnya.
Berapa? 500. Di Masjidil Aqsa 500. Nah, ini tentu keutamaan Masjid Nabawi dan keistimewaan sholat di dalamnya. Maka orang yang beriman akan sangat ingin banget ya sholat di situ. Tentu di samping melaksanakan haji atau umrah. Lanjut. Satu lagi. Ini panjang nih. Adab. Nah, sekarang adab-adab ziarah masjid dan kubur syarifaini. Adab ziarah Masjid Nabawi dan kuburan yang mulia. Kuburan siapa itu? Kuburan Rasul, kuburan Abu Bakar, dan kuburan Umar. Manusia-manusia mulia ini dikubur di kamar Aisyah. Dan sekarang kamar Aisyah masuk ke wilayah Masjid Nabawi. Tapi sepakat para ulama, kamar Aisyah itu sebenarnya di luar masjid. Nabi kenapa dikubur di situ? Karena tidaklah setiap Nabi meninggal di satu tempat itu, maka disitulah dimakamkan. Dan ternyata Nabi SAW meninggal di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, ibunya kaum muslimin. Maka beliau dikubur di situ sesuai dengan nas dalil. Karena ini Nabi mengatakan demikian, tidaklah. Nah, makanya ketika Nabi SAW meninggal dunia, para sahabat bingung, ini dikubur di mana ini? Yang begitu. Ada yang mengatakan dikubur di sana, sana. Bahkan ada yang mengatakan udah nggak usah dikubur. Gimana ini? Ketika para sahabat berselisih di mana beliau akan dimakamkan, Abu Bakar membawakan hadis ini. Ya, Abu Bakar pernah mendengar hadis ini. Setidaklah Nabi meninggal di satu tempat itu, maka disitulah dia akan dimakamkan, dikuburkan. Nah, Nabi ternyata meninggal di situ. Ya udah, sepakat para sahabat menguburkan beliau di situ, di kamar Aisyah. Dan kamar Aisyah tentu sempit ya, sempit tidak yang kita bayangkan ya. Kamar kita kan lebar gitu kan, luas. Kamar Aisyah itu sempit lah, sempit. Paling berapa meter? 2 meter. 2 meter atau berapa meter? Makanya sempit. Dikubur di situ. 2 tahun kemudian Abu Bakar ya meninggal dunia, lalu dikuburkan di situ juga. Ya tentu karena Abu Bakar itu anaknya siapa? Ya, anaknya siapa? Bapaknya siapa? Aisyah. Ini nggak masalah. Dan juga disepakati oleh para sahabat, nggak ada yang menyelisih. Berarti itu ijma gitu. Berarti ini kekhususan. Karena umumnya, karena sunnahnya mayit itu dikuburkan di mana? Di pemakaman umum. Itu sunnahnya. Nah ini orang-orang khusus nih, khusus ijma. Setelah itu Umar meninggal dunia. Dan tentu Umar radhiyallahu taala anhu sebelum meninggal itu sudah minta izin. Sudah minta izin kepada Aisyah. Kalau mati meninggal untuk dikuburkan di situ, di sebelah Abu Bakar. Dan benar disetujui diizinkan oleh Aisyah. Maka Umar meninggal dunia baru dikuburkan di situ.
Nah, 3 orang mulia di situ semuanya. Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Tentu Rasulullah di sini sampingnya Abu Bakar, sampingnya Umar. Dan sebagaimana sudah kita ketahui tidak lurus ya, tapi miring. Jadi misalnya jasad Rasul, kepalanya Abu Bakar di sini. Kemudian kepalanya Abu Bakar, Umar di bahu Abu Bakar. Berarti begini itu. Tidak lurus begini. Nah, ini pengecualian, ini namanya kekhususan sesuai dengan dalil. Kalau yang Nabi itu kan nas dalil. Kalau Abu Bakar, Umar ya berarti ya ijma, para sahabat bersepakat, gak ada yang berselisih. Maka itu kekhususan. Taib adab ziarah Masjid Nabawi dan kuburan yang mulia. Saya bacakan langsung terjemahannya. Kata penulis hafizahullah ta'ala yang artinya, sejatinya afdoliyah, keutamaan secara khusus diperuntukkan hanya bagi Masjid Nabawi yang mulia, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Adalah semata-mata takrim, penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap ketiga masjid ini. Demikian pula keutamaan sholat di masjid-masjid yang lain. Oleh karena itu, barang siapa yang datang ke sana tentu hanya datang dalam rangka ingin mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dan demi memenuhi ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menganjurkan agar kita memasang pelana kuda untuk berangkat dan ziarah ke 3 masjid yang mulia itu. Sebenarnya tidak ada adab dan aturan khusus yang hanya berlaku bagi peziarah ke masjid, ke 3 masjid yang mulia ini. Hanya saja ada kerancuan persepsi yang menimpa sebagian orang, sehingga mereka menetapkan adab-adab tertentu untuk ziarah ke Masjid Nabawi. Padahal kerancuan persepsi ini tidak akan terjadi kalaulah sekiranya di dalam masjid yang mulia itu tidak ada kubur Nabi. Agar seorang muslim mempunyai gambaran yang jelas lagi benar bila hendak ke Madinah dan ingin ziarah ke Masjid Nabawi, maka penulis kemukakan beberapa adab ziarah ke Masjid Nabawi. Secara umum, adab ziarah ke Masjid Nabawi itu samalah dengan adab masuk ke masjid-masjid yang lain. Sebagaimana kita tadi masuk ke masjid sini, sama di sana pun seperti itu. Secara umum ya, secara umum. Begitu. Makanya di sini kita baca langsung terjemahannya. Oh, agak panjang ya. Pertama, idza dakhala falyadkhul bi rijlihil yumna. Apabila hendak masuk ke masjid, maka hendaklah mendahulukan dengan kaki kanan. Tadi kaki kanan enggak? Berarti sama kan? Sama. Dari mulai mana? Kaki kanan dari undak-undakan apa? Tangga yang sholat, tangga sini. Depan pagar ya? Nah, iya, depan pagar. Kenapa? Karena itu sudah masuk wilayah masjid. Maka dari sana jadi kita melepas sendal kiri dulu. Setelah itu kanan, baru masuk masjid kaki kanan, begitu. Summa liyaqul, kemudian hendaklah membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, atau a'udzu billahil azim
wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitani ar-rajim. Hafal ya? Ya hafal, tiap hari kita ke masjid masuk nggak hafal. Berarti ini doa masuk masjid. Ini pun sama ketika kita masuk ke sini juga baca doa ini. Sama ketika kita masuk ke Masjid Nabawi, sama. Kaki kanan, kemudian baru berdoa ini. Sama ya. Kemudian yang kedua, tsumma yusalli rak'atai tahiyatul masjid qabla ay yajlis. Kemudian salat 2 rakaat tahiyatul masjid baru setelah selesai duduk. Sama dengan ini kan? Sama dengan kita di sini sama. Kalau ini masjidnya musola ini. Musola. Gimana? Musola atau masjid? Ya masjid lah. Secara syar'i masjid, secara nama ya musola. Kalau musola menurut musola bahasa Arabnya apa? Musola itu tempat. Musola itu tanah lapang. Makanya Nabi sholat Id itu di mana? Musola. Di tanah lapang. Ada tempat sholat di situ. Secara hukum ini adalah masjid insya Allah. Dari penamaan musola. Karena musola itu kan nggak ada Jumatan aja kan ya. Ada Jumat. Tapi kan 5 waktu kan. 5 waktu. Jadi sama, sebelum kita duduk dianjurkan untuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Yang ketiga, wal yahdhari salata ila jihatil qabr syarif wa tawajjuh ila haitsu ma yad'u. Waspadalah. Waspada. Jangan sampai sholat menghadap kubur Nabi SAW yang mulia dan menghadap ke sana ketika berdoa. Dan nggak bisa juga, karena sudah ada dinding di situ, sudah ada dinding yang nggak mungkin kita sholat di situ. Yang kalau menghadap ke kubur Nabi SAW nggak bisa, karena kan kuburan Nabi kan ada dinding kerucut kan ya, kerucut. Yang nggak mungkin kita sholat di situ, nggak mungkin, nggak bisa sholat di situ, karena dibikin seperti itu. Yang menunjukkan bahwa kuburan Rasul itu di luar masjid. Ya. Jadi nggak bisa kita sholat di situ menghadap kuburan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak bisa. Karena di situ ada dinding ya, dinding. Apalagi berdoa menghadap ke situ. Karena sholat kan menghadap kiblat dan doa pun dianjurkan menghadap kiblat. Kemudian yang keempat, thumma yadhhabu ila al-qabr syarif liyusallima 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sholat tahiyatul masjid, berarti ini enggak sholat fardu ya, tidak waktu sholat fardu kan ya, berarti tidak masuk tahiyatul masjid, duduk sebentar mungkin, baru kita ngapain nih? Kemudian bergerak menuju kubur Nabi SAW untuk mengucapkan salam kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Gitu. Terus setelah itu geser sedikit, mengucapkan salam kepada siapa? Abu Bakar, mungkin dengan membaca mengatakan salam, assalamu alayka ya Abu Bakrin wa rahmatullahi wa barakatuh. Selesai geser, salam kepada siapa? Umar, assalamu alayka ya Umar warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, keluar. Gitu kan ya? Gitu kan dulu? Dulu begitu. Alhamdulillah.
Di sini disebutkan, waspadalah. Jangan sampai orang yang berziarah ziarah kubur Nabi meletakkan kedua tangannya pada dadanya, menundukkan kepalanya, dan jangan pula bersikap merendah menghinakan diri yang hanya layak ditujukan kepada Allah, serta jangan pula melakukan istighotsah, berdoa meminta kepada Nabi. Nah itu dia. Makanya di sana kan ada polisi ya, ada polisinya. Kalau berlama-lama di situ dipendung lah enggak ya? Diusir gitu. Roh gitu kan. Jalan terus jalan gitu. Had. Jalan bro. Apa roh itu? Pergi. Roh. Nah itu alhamdulillah di sana ada yang menjaga begitu. Kalau nggak dijaga ya banyak yang berlama-lama di situ minta, ya Rasulullah, aku minta ini, minta itu, banyak. Dan ini tentu haram hukumnya ya, hukumnya haram. Wallahu a'lam. Terakhir, kemudian ucapkanlah salam kepada Nabi SAW dengan redaksi salam yang pernah beliau ucapkan kepada mayat-mayat di makam Baqi. Banyak redaksi salam yang secara sah bersumber dari Nabi SAW. Di antaranya ialah Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirina wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Tadi itu juga bisa Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih singkat, kalau ini kan panjang. Di samping itu ia mengucapkan salam juga kepada sahabat Abu Bakar dan Umar. Wallahu a'lam bishawab. Dah cukup ya. Nanti kita lanjutkan dah. Dijumpa akan datang insyaallah. Nah, kuat nih suaranya. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan dan kurangnya ilmu saya. Nah, semoga Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.